Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan Tribun Forum menjadi wadah dalam berbincang. Hari ini Bella langsung menyapa dari Desa Cangkol, Kecamatan Klupuh, Kabupaten Sragen. Sudah hadir bersama dengan Bella ini ada Bapak Budi Trapsilo SE selaku pengelola hasil produksi bagian perekonomian dan sumber daya alam Setda Kabupaten Sragen. Selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, baik-baik Mbak Bella. Baik ya, sehat ya? Sehat-sehat, Oke. Baik, kemudian tidak hanya Bapak Budi Trapsilo saja, juga hadir bersama dengan Bella ini ada Ibu Dewi Dwi Hastuti SEMM selaku Kabid Pengelolaan Informasi Diskominfo Kabupaten Sragen. Selamat siang, apa kabar Ibu? Iya, selamat siang juga Mbak, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, sehat juga Bu? Sehat. Sehat juga. Pastinya Tribuners kita semua yang melakukan syuting di sini juga sehat dan sudah divaksin booster sama Bapak dan Ibu juga sudah ya. Siap, aman, sudah. siap terkendali. Jadi kita semua dalam keadaan sehat. Alright, Bu dan juga Pak Budi, ini kita akan bahas terkait sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Dan ini kan tadi Bapak dan juga Ibu baru saja mengikuti atau let's say mengisi begitu ya untuk sosialisasi ini terkait ketentuan cukai ini. Bisa dijelaskan mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu nih Pak, untuk kegiatannya sendiri bagaimana? Silakan Pak. Oke, berdasarkan PMK nomor 215 tahun 2021, memang Kabupaten Sragen mendapatkan alokasi sekitar 12 miliar sekian. Nah itu untuk 8 OPD. Masing-masing OPD akan menerima alokasi sesuai dengan RKA RKP-nya. Jadi dari kami ngasihkan alokasi SKPD atau OPD untuk membuat RKA atau RKP-nya. Setelah itu RKA jadi kita konsultasikan dengan provinsi. Setelah provinsi sudah oke, kita konsultasikan lagi dari provinsi konsultasi dengan pusat. Karena dana DBHT-HC ini berdasarkan dari dana pusat, bukan dana daerah. Makanya kami salah satunya ada kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan di Desa Cangkol, Kecamatan Klupuh, Kabupaten Sragen. Iya. Terus alokasi masing-masing mungkin tadi sudah saya sampaikan, di antara nanti ada Keminfo itu nanti sebanyak 567 juta kalau tidak salah, itu sekitar itu. Memang banyak. Cuma dari Keminfo itu ada kegiatan banyak sekali. Ada kemarin itu ada tatap muka, sosial tatap muka, adanya pementasan, ada pementasan ketoprak, ada gawes, dan ya. Terus ini ada lagi ya videotronnya, ada yang spanduk yang tadi saya sampaikan, ada yang gempur cukai ilegal di spanduk, itu banyak sekali kegiatannya. Itu khususnya di Keminfo. Tapi kalau yang untuk yang lainnya mungkin di pertanian itu juga ada daerah-daerah Kabupaten Sragen yang menanam tembakau. Tembakau di Kabupaten Sragen itu ada 5, yaitu 1 di Kecamatan Sumberlawang, Desa Tlogotirto, Kecamatan Mundukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono di Desa Anjuwok, Kecamatan Sambung Macan di Desa Banaran, Kecamatan Sambirjo di Desa Jambian. Ada 5, itu tanamnya bagus-bagus. Itu sekilas kalau di pertanian. Dan juga ada yang kami kasihkan untuk BLT, Mbak. BLT, bantuan langsung tunai, khususnya adalah untuk petani atau buruh petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Itu Sragen sebanyak kurang lebih di petaninya itu ada 300-an, 300 yang menerima BLT, di petaninya, di buruhnya itu kurang lebih ada 1.200 sekian. Itu kalau yang di BLT-nya. Ada lagi yang nanti ada di Satpol PP. Satpol PP itu termasuk nanti ada operasi diantaranya adalah operasi dingin, itu adanya pemetaan atau adanya tentang kecurigaan kita adanya masuknya cukai ilegal. Itu namanya kalau di Satpol itu deteksi dini. Itu ada operasi lagi, namanya operasi langsung ke penjual, nanti yang menjual rokok-rokok yang ilegal itu nanti kita langsung kasih peringatan, kalau masih berjalan kita hentikan penyitaan barangnya. Ya. Sementara gitu Mbak Tribun. Katanya suruh Mbak Tribun. Baik, ini tentunya berhubungan dengan DBHCHT ya Pak, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke, alright. Saya beralih ke Ibu nih.
tadi kan sudah menjelaskan Pak Budi nih dari Setda sendiri bahwasanya ini kegiatannya sangat berimpact juga bagi seluruh masyarakat juga. Ya. Kemudian tadi di bidang pertanian juga tembakaunya itu tadi dengan jumlah petaninya sekitar 300-an. Iya, Wow, banyak juga. Iya, luasannya sekitar 100-an hektar. Wow. Oke, luar biasa di Kabupaten Sragen ya Pak Kabupaten pastinya. Sragen, Oke, iya. baik. Saya beralih ke Ibu nih. Ibu, dari acara ini sendiri, apa yang dilakukan dari Diskominfo sendiri, peran sertanya Bu? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tribuners. Kami dari Dinas Kominfo untuk dana DPHJHT yang ada di Dinas Kominfo ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi Traksilo bahwa anggaran kami sekitar 500 juta sekian. Kemudian alokasi dana itu untuk kami alokasikan diantaranya untuk sosialisasi tentang ketentuan cukai, diantaranya Mbak, kami mengadakan salah satunya di sini yaitu sosialisasi di Desa Cangkol ini, dan ini adalah yang kedua Mbak. Kemudian yang pertama kemarin ada di Desa Njapok, Kecamatan Jenar. Dan sebelum-sebelumnya kami sudah mengadakan sosialisasi melewati pertunjukan rakyat. Itu ada di 2 desa. Kita ambil Desa Lor Bengawan sama Kidul Bengawan Solo, itu di Desa Sambung Macan dan di Desa Sepat Kecamatan Masaran, Mbak. Kemudian yang tidak kalah menariknya oleh peminat masyarakat dan PNS itu adalah goes, Mbak. Goes yang kemarin sempat dilakukan juga bersama dengan Pak Yusef dan tim ya. Iya, pakai baju merah itu ya. Iya, sama Ibu Bupati. Dan kami juga untuk sosialisasi greeting di media massa, dan kami juga ada melewati baliho-baliho Mbak. Mbak. Gitu. Nanti saya akan tanya lagi terkait tadi ada goes, kemudian karawitan, tadi ada semacam ketoprak. Nah, itu lebih ke seninya ya Bu. Iya, seni budaya. Disalurkan dari Diskominfo sendiri untuk mensosialisasikan bahwasanya gembur rokok ilegal ini harus dilaksanakan dengan baik, begitu ya Bu? Iya, baik. Saya beralih lagi ke Pak Budi nih Pak. Siap Mbak Trin. Mbak Bella. Mbak Tribuners, Mbak Bella. Oke, Mbak Bella. Oke. Mungkin saking banyak ini jadi lupa ya Pak ya? Lupa saking banyaknya Mbak. Baik Pak, saya bertanya lagi terkait ini Pak, sumber daya alam ini pastinya kan dari SDA Setda Kabupaten Sragen ini tentunya ada korelasi dengan bahan baku. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait tembakaunya sendiri. Ini ciri khas apa sih Pak sebenarnya yang membedakan rokok ilegal dengan rokok legal nih? Kalau dari tanamannya sendiri, tembakaunya sendiri, silakan Pak. Kalau dari tanaman tembakau itu sebenarnya banyak macamnya Mbak. Tembakau itu mungkin ada yang periting, ada yang nantinya jenisnya itu di kita ini adalah tembakau yang jenisnya sudah masuk jenis nasional, jenis biasa, tapi namanya saya lupa ya Pak. Lah itu untuk tembakau. Nanti di ada. Sama dengan di Kabupaten itu Pekalongan, kalau enggak bukan Pekalongan. Itu Temanggung, sama Temanggung. Ya, karena kami pernah studi sana dan hasilnya kita manfaatkan di sini untuk proses tembakonya. Kalau untuk cukainya, memang cukai di Kabupaten Sragen alhamdulillah dengan adanya Satpol PP sering untuk monitoring, untuk operasi pasar. Ya, kita temukan lama-lama insya Allah berkurang. Dari tahun yang lalu itu kita dapatan sekitar 1000 pak. Waduh. Nah, sekarang ini paling-paling tinggal 500 sampai 600 pak. Ya alhamdulillah lumayan ada penurunannya. Terus ciri-cirinya itu sebenarnya kalau kita orang macam kita ini, kalau bukan di bidangnya di cukai, susah betul. Karena dari segi cukainya, pita cukainya sama. Iya, pita cukainya sama. Ya kadang-kala yang membedakan kalau saya sekilas cuma harga dan slogan. Harga kalau ilegal, yang legal itu pasti murah, pasti di bawah standar. Contoh di filter itu paling murah kan 10.500, tapi itu paling harganya 6.000, 7.000 kalau di filter. Kalau di kretek sama di bawahnya.
rokok kretek paling murah itu rokok kerbau atau kebo itu kan. Saya baru denger nih. Kerbau itu kan 6.000, 7.000. Itu pasti kretek di bawahnya itu. Terus yang lebih lucu lagi di slogan. Iya, slogan. Kalau rokok yang asli, rokok yang legal itu resmi, itu kan sanunya kan merokok dapat membahayakan. Dapat membunuh, dapat menekan jantung. Iya, ada gambarnya juga ya, iya, Pak ya. Kalau di rokok sing itu enggak resmi, ilegal itu. Slogannya lucu. Apa, Pak? Siapa yang rokok ini semoga panjang umur. Waduh. Semoga banyak rezekinya. Itu mencurigakan sekali. Pokoknya Mbak Bel, kalau ada rokok slogannya yang rokok namanya pamannya rokok jantung pamannya. Semoga jantungnya tetap sehat. Kata-katanya lucu-lucu. Dan itu merupakan doa sebenarnya. Iya sebenarnya. Tapi ternyata itu yang bohong. Itu yang rokok yang ilegalnya. Bukan yang legal, tapi ilegalnya itu yang palsu. Di antaranya itu. Kalau untuk pita mungkin kalau masyarakat awam susah. Pita juga ya. Susah. Itu susah. Ya gampang-gampang susah lah, Mbak. Itu juga ada yang nakal kok. Dia beli rokok yang asli, ditempelkan lagi di rokok situ. Dikira sudah asli. Padahal itu cuma beli di warung, sukanya beli tempelkan lagi. Itu. Tapi kalau di slogan, pokoknya lucu. Doa, mengandung doa. Walaupun sebenarnya doa baik gitu ya. Doa baik sebenarnya. Hati-hati di balik situ ada penipuannya. Iya, karena ilegal. Karena ilegal itu. Betul sekali Mbak Bella. Ini menjadi hal baru juga nih ya bagi Tribuners yang belum mengetahui. Jadi memang yang pembeda utamanya itu. Iya. Tapi mungkin ada yang nggak ada tulisannya tuh gimana, Pak? Itu yang namanya bodong. Bodong ya? Iya, bodong. Tapi jarang. Pasti ada slogannya. Slogan pasti ya itu, slogan yang lucu-lucu itu. Pasti ada Mbak Bella. Itu untuk menarik ini ya para peminat atau perokoknya. Ya, para perokok yang mengonsumsi seneng hati nih. Ya. Wah, aku ditungakne nih. Iya, wah, saya beli gitu ya. Beli aku ditungakne kesehatan aku. Padahal ternyata ini ya, Pak. Itu rokok ilegal atau tidak resmi. Iya, tidak resmi. Dan diharapkan juga untuk para Tribuners harus cerdas memilih rokok yang legal ataupun ilegal itu yang mana. Nah, ini sudah dikasih bocoran nama Pak Budi nih. Bahwasanya yang ilegal itu tadi ya. Ada slogan yang mungkin baik, tapi sebenarnya itu menipu. Lah rokok bodong nggak ya menipu itu. Iya. Dengan rokok wong bodong-bodong itu termasuk ini kemudian. Dan bisa dipastikan juga yang legal atau yang resmi itu tadi menghimbau untuk masyarakat kan perokok dapat membahayakan, seperti itu ya, lebih ke situ. Tapi kalau yang bodong atau yang nanti tiba pasti doa, kebanyakan doa. Oke, baik Pak. Oke, menarik. Iya Pak Bila. Baik Pak, ini saya tetap masih ke Bapak lagi, nanti saya beralih ke Ibu. Setelah itu nih Pak, kemudian bagaimana sih selanjutnya peran dari Sekda Kabupaten Sragen dalam hal ini dari bidang perekonomian dan sumber daya alam tadi terkait tembakau juga bersinergi dengan Diskominfo nih pastinya dalam sosialisasi gempur rokok ilegal. Bagaimana sinerginya? Sinerginya kami kerjasama termasuk nanti akan mengadakan tadi semacam sosialisasi wonten pertunjukan wayang, pertunjukan toprak, wonten nama jenenge pun apa tuh? Baliho. Itu sinergi kami karena dari Keminfo itu kalau mau ngajukan, tadi sudah saya terangkan di RKRKP itu yang ngoreksi kami. Otomatis kalau tidak sesuai dengan slogannya Kabupaten Sragen, ya kami akan mencoreknya. Ya, termasuk Sragen harus dibawa, gotong royong itu menjadi ciri khas Kabupaten Sragen. Guyub, rukun, gotong royong itu. Guyub, rukun, gotong royong. Ciri khas masyarakat Sragen. Oke. Baik. Oke, Pak. Saya beralih ke Ibu Dewi ini. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan juga terkait goes, kemudian ada ketoprak itu semacam ajakan begitu ya untuk mereka. Salah satu bentuk sosialisasinya juga nggak sih? Iya Mbak, sosialisasi untuk yang goes itu kami beda dengan goes-goes yang lain seperti kalau goes ya hanya bersepeda saja, tetapi kita mulai dari start sampai ke finish itu harus membawa balon. Kemudian balon itu kita tulis gempur rokok ilegal. Dan itu harus dari start sampai ke finish. Kemudian di tengah perjalanan goes itu kami ada untuk istirahat, tapi itu untuk kita pasang untuk banner-banner yang slogannya adalah gempur rokok ilegal. Kemudian peserta dari goes sendiri itu harus selfie Mbak.
di tempat itu. Jadi nanti kalau mereka mendapatkan hadiah harus menunjukkan selfie-nya itu bahwa dia sudah sampai di situ. Itu untuk yang kuisnya, Mbak. Kemudian ketopraknya, Bu. Untuk ketopraknya itu kita membuat lakon pertunjukan rakyat melalui ketoprak itu di dalam ketopraknya sendiri itu di tengah-tengah permainan itu mereka menampilkan para perokok, kemudian mereka para temenggungi itu, istilahnya temenggungi itu mengatakan bahwa rokok yang ini itu rokok yang ilegal. Enggak begitu tahu aku. Kalau di ketoprak itu kan ada Mbak, apa namanya, temenggung, sosok pate. seorang tumenggung ngaten, Mbak. Gitu, Mbak. Yang ini tinggikan ya begitu. Iya. Yang dituakan di dalam istilah di ketoprak. Nggih, nggih. Menarik, Mbak Bella. Kemudian agenda apa lagi, Bu? Selain goes tadi, kemudian ketoprak apa lagi, Bu? Yang Kemudian dilaksanakan dari melewati media koran dan medsos itu, dan kemudian juga melewati baliho-baliho gitu. Medianya salah satunya Tribun Jateng ini ya, Bu? Iya. Oke. Baik. Iya, salah satunya. Iya kan, sosialisasi juga melalui Tribun Jateng pastinya. Baik. Baik. Saya beralih lagi ke Pak Budi nih, Pak. Sosialisasi tadi kan sudah dilakukan dari Diskominfo sendiri. Iya. Nah, kalau dari Sekda sendiri ini tentunya era digitalisasi yang semakin masif ini, yang semakin kuat ini, bagaimana dari Sekda sendiri menanggapi hal ini? Oke Mbak Bella, Mbak Timun. Gini, kami itu dari awal sudah kami ceritakan bahwa kami itu kerjasama dengan OPD lain. Otomatis kami akan mengadakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi. Ya semacam ini. Kalau mau sosialisasi kami diajak, gitu. Terus antara kaitannya dengan mass medianya, ya kami menganjurkan kamu lewatkan medsos, melewatkan Tribun. Sebenarnya kan kita minta. Jadi jangan uang itu mubadir hanya untuk, maaf ya, kadang-kadang mau tinggal seneng-seneng. Baru tuku kertas, dia ecer-ecer itu nggak masuk dari kami. Benar. Era digital ya harus kita masuk digital. Ya? Iya, malah medsosnya, videotronnya. Ya, nggih. Kalau ndak itu ya uangnya rakyat uangnya masyarakat digunakan saat-saat ya maneman. Nggih. Seperti macam ini kan tatap muka, sosial tatap muka. Benar. Ini sebenarnya anggarannya sendiri? Iya, anggarannya ya nggak tahu. Nanti kalau anggarannya yang spesifiknya Ibu ya, lebih spesial. Ya, lebih spesifik. Ya, kalau saya kami globalnya. Iya, secara globalnya, walaupun saya tahu tapi saya nanti tidak berhak untuk kalau mungkin disontek kalian, wah urusanku kok jawabku. Lalu saya sudah tahu. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Ibu nih. Jadi anggaran nih, Bu. Kalau semacam ini, Bu, sosialisasi semacam ini tuh gimana, Bu, untuk anggarannya sendiri? Untuk anggaran kami di sosialisasi tatap muka seperti ini, Mbak, itu kami wujudkan untuk honor narasumber, kemudian untuk makan minum peserta, itu kemudian transport ya, transport untuk peserta. Pastinya ini uang masyarakat juga, pastinya kembali ke masyarakat juga ya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, pasti kita semua bersinergi bersama-sama. Dari pemerintahan juga ada, kemudian ini masyarakat juga selayaknya bisa memahami ya, Bu, karena lagi-lagi ini untuk kita bersama. Benar ya, Pak? Betul. Ya. Di samping itu, Mbak, kami menambahkan di samping sosialisasi seperti ini, kami juga ada untuk dari dana cukai ini, dari dana DPHJT ini kami akan membuat film pendek, Mbak. Short movie ya. Short movie yang nanti ditayangkan di channel YouTube-nya Diskominfo Kabupaten Sragen. Iya, Mbak. Oke. Baik, saya beralih lagi ke Pak Budi nih. Tadi menarik ya. Kalau kira jadi ngomongin sama Ibu nih secara spesifiknya nih. Kembali lagi ke Bapak ini terkait tadi kan Bapak bilang apabila nanti ada yang melanggar, kan kalau ada yang menjual rokok-rokok ilegal semacam itu yang ada kata-kata doanya itu tadi Pak, yang sudah dipastikan itu tidak resmi begitu Tidak ya, resmi. Pak. Dan kalau ada menjumpai seperti itu, masyarakat awam yang tidak tahu menjumpai seperti itu melaporkannya kemana, kemudian pihak pertama itu kemananya? Pihak pertama nanti kita laporannya ke desa dulu. Desa nanti kalau desa nggak ada di kecamatan. Kecamatan itu ada namanya Kasih Trantik.
edukasi Trantip. Ya, kalau di desa ini ada namanya Babin Kamtimas. Oke, bisa dijelaskan Pak pada Tribuners? Babin Kamtimas itu antaranya personilnya itu dari Polri maupun dari TNI. Dari TNI. Yang dari Polri itu dari polisinya, yang Kamtimasnya, yang Babinnya itu yang dari TNI-nya. Dari TNI-nya. Ya, itu selalu bersinergi dari koordinasi dengan yang di kecamatan namanya ada Kasih Trantip. Kasih Trantip itu. Kasih Trantip nanti berkewajiban melaporkan ke Satpol PP. Satpol PP. Ya, tapi itu nggak bertele-tele. Iya. Laporan langsung kita turun. Eksekusi ya Pak? Iya, nggak bertele-tele, tak pakai surat ini nggak usah. Iya. Langsung Boten ya Pak? sah. Budi terapi menjual ilegal, langsung ada data Berarti laporkan. ini langsung ditindaklanjuti ya? Langsung oleh tidak pihak lanjut, yang langsung berwajib turun. ya? Baik, Satpol baik. PP Baik. kalau nanti dari kecamatan dan desa tidak bisa, Satpol PP pasti turun. Langsung Pasti turun. ditindaklanjuti, turun ke lapangan, Iya. eksekusi ya? Tidak Jangankan ada lapor, kok nggak ada laporan cari. perlu langsung ya, Iya. harus ya Pak? Baik. Cari karena tadi saya bilang kan ada deteksi sendiri. Iya. Tugasnya sendiri juga ya Iya. Pak pastinya? Oh, contohnya sini Cangkol itu dideteksi ternyata ada rokok masuk dari banyak luar sakit, Pak. Maaf, ini di luar sakit lah. Ada yang mungkin pokoknya di luar sakit masuk. Iya. Deteksi ada, kita tongkrongi. Oh, lewatnya biasanya depan sini. Tongkrongi aja. Oh, Langsung. bisa kelihatan ya Pak? Bisa. Sudah terpantau, pastinya sudah ada monitoring sendiri. Iya, karena nanti ada petugas yang nanti dari Satpol itu deteksi itu. Oh, daerah yang rawan berdekatan dengan daerah sebelah lor. Baik. Daerah Kabupaten Lane, kita tongkrong di sana. Gitu. Baik, itu Nyata tadi tadi. penangkapannya seperti itu juga. Iya, sampai. Kemudian untuk hukumannya sendiri Pak? Ya itu tadi, kalau hukumannya itu kan ada yang ada denda, Denda. terus ada nanti hukuman minimal 1 tahun, ada yang 5 tahun, tergantung Mbak, tergantung apa itu namanya bawaannya. Iya. Nek bawaannya itu masak bungkus ya enggak toh Mbak, Iya. kasihan. Saya kan, Paling memberi peringatan Iya. saja begitu ya Pak? saya ngerokok nggak tahu ilegal. Pak Budi ngerokok ilegal ini, Ilegal, Pak. saya denda kamu. Walah lah Mas, masuk rokok kayak gini mau denda. Saya nggak tahu Pak, ini rokok ilegal atau legal. Lah apa jawabannya gitu. Iya, dan sebenarnya itu mengapa dari Sekda sendiri, kemudian Diskominfo sendiri, dari Iya. Cukai juga nantinya ini akan memberikan sosialisasi itu supaya Iya. masyarakat mengerti nih Mengerti. antara rokok legal Terus dan juga sama ilegal. ilegal. Jadi tidak asal tuduh tadi ya Pak. Saya rokok kan nggak tahu ya ini legal atau ilegal gitu ya Pak. Baik, Iya. baik. Penting banget nih sosialisasinya hingga Penting sekarang. sekali, Ini, ngomong penting sekali. sosialisasi ini sudah berjalan berapa lama? Semenjak tahun 2000, kalau saya masih 2015. Dari berarti 7-8 tahunan yang Ya, lalu. cukai itu sudah sekian banyaknya. Dan Sragen ya alhamdulillah dengan adanya cukai ini juga terbantulah Ya. untuk operasional termasuk di Satpol PP, untuk Kominfo, untuk kontennya itu Ya. terbantu sekali. Dan kami juga tidak hanya sosialisasi, tidak hanya menyangkut tentang cukai, kadang-kadang program Ibu Bupati, Kamu Sragen kita sampaikan sisan Iya. sambil menyelam minum Nah, ya. apa kayak susu. Baik, kita beralih ke Ibu nih ya. Baik Bu. Ini terkait Kabupaten Sragen sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan juga terkait sosialisasinya yang semakin masif atau semakin kuat ini dijalankan supaya masyarakat tidak salah tadi ya, salah tuduh lagi ya. Ini kok, tapi saya nggak tahu ini legal atau ilegal begitu ya. Jadi mengertilah, lebih paham lagi. Pastinya masyarakat Kabupaten Sragen lebih cerdas lagi ya. Kita harapkan Iya. seperti itu ya. Betul, sumber daya betul, manusianya Mbak. juga ya. Iya, Baik, Bu. betul. Kemudian kalau dari Diskominfo sendiri ini tadi sudah sosialisasi sudah dilaksanakan. Kemudian short movie, film pendeknya juga sudah gitu. Kemudian goes tadi, agenda lain juga ada fotoprak dan sebagainya macamnya. Rencana ke depan atau next plan-nya Ibu apa dari Diskominfo terkait gempur rokok ilegal ini? Untuk rencana tahun kedepannya itu ada apa Mbak, kita buat kayak sebuah festival, Baik. kemudian dengan apa tema gempur rokok ilegal itu kita akan melibatkan juga UMKM. UMKM di dalamnya. Berarti masyarakat juga mendapatkan manfaat ya Bu? J, kita harapkan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari apa? Dengan adanya festival itu kan apa namanya, masyarakat bisa mendapatkan hiburan Yes. kan gitu.
mendapatkan uang. Dapatkan uang juga. Tutulan. Karena UMKM itu tadi ya Pak. Iya. Jualan, Iya. ada pengunjung, Benar. beli. Beli. Mendapatkan cuan-cuan begitu ya. Cuan. Baik, ini terkait UMKM Bu di Kabupaten Sragen sendiri, UMKM-nya sudah berjalan sejauh apa Bu untuk masyarakatnya sendiri, animo masyarakat terkait UMKM? Jadi kita melenceng ya Mbak, karena Iya. kita di Kominfo, kemudian kita harus melenceng Ini ke pakarnya UMKM. Iya. UMKM. Mau dulu kabit Nah, UMKM. dan saya menanyakan UMKM kepada Ibu nih. UMKM itu Terlihat kita aja. di Kabupaten Sragen ada sekitar 64.000 sekian UMKM yang ada di Kabupaten Sragen. Dan kami di Kabupaten Sragen ini kami sangat-sangat ingin mengangkat UMKM yang ada di Kabupaten Sragen ini, khususnya kami sudah ada aplikasi Blangkon, itu Bela Beli Sragen, itu juga ada. Kemudian nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 di alun-alun Kabupaten Sragen akan ada kayak juga festival untuk UMKM, dan nanti ada fashion show juga Fashion di show-nya tanggal juga. 28. Sragen Fashion Week. Iya, yang Iya, 23 sama 21 sama. 26 sampai 28. Oh, 26 sampai 28 Ya, ya. di alun-alun. Di Iya, alun-alun. di alun-alun. Pastinya UMKM ini ya bersinergi juga dengan aksi gempur rokok ilegal yang akan dilaksanakan dalam bentuk festivalnya itu tadi ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian harapan Bu untuk Diskominfo Kabupaten Sragen sendiri bersinergi juga dengan para jajaran yang ada di Kabupaten Sragen, mengharapkan masyarakat di Kabupaten Sragen ini menanggapi aksi gempur rokok ilegal ini bagaimana? Silakan. Ya, Harapan ke depannya. harapan dari Dinas Kominfo sendiri Ya. tentang setelah kita adakan Benar. sosialisasi melewati pertunjukan rakyat, Ya. temu muka, kemudian goes, kemudian ada film pendek, ada Yaps. baleho, Festival. ada greeting. Itu kita harapkan masyarakat di Kabupaten Sragen ini bisa mengetahui mana rokok yang tidak boleh dikonsumsi dan mana rokok yang bisa dikonsumsi, yaitu dengan istilah rokok legal dan rokok ilegal, gitu Mbak Anji. Pastinya ini lebih bukan kepada sosialisasi rokoknya, melainkan lebih ke aksi gempur rokok ilegal ya Pak, gempur rokok ilegal, karena ini merupakan salah satu pendapatan negara juga yang besar ya Bu, kita ini ya Bu, benar ya? Betul, Oke, betul. baik. Terima kasih Bu untuk harapan kedepannya nih Bu, semakin baik lagi pastinya. Saya beralih ke Pak Budi nih. Harapan kedepannya nih Pak. Oke, harapannya Mbak Iya. Bi. Mbak Bella, Sragen sebenarnya sangat-sangat mengharapkan dengan adanya sosialisasi tatap muka melalui media itu masyarakat menjadi tenang. Yaps. Tenang, santai menghadapi sesuatu juga gerusak-gerusu. Iya. Mulai naik rokok harus segera, yuk digempur, jangan dulu, diselidiki dulu. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan tapi menghasilkan. Pasti begitu ya, Iya. menghasilkan. Kan seperti Bu Bupati. Bupati Iya. kan senangnya pelan tapi pasti. Ini ya, Pak. Iya. Harapannya kami masyarakat Sragen agar seperti Baik. Bu Dewi, jadi bisa memahami tentang adanya rokok ilegal maupun ilegal. legal. Nah, itu bisa dipaham, masyarakat tidak salah memilih. Tapi bijak begitu ya Pak. Ojo merokok murah, neng itu nikotinnya banyak, Nah, tidak itu. terkontrol itu Oke, nanti oke. bisa merusak Merusak daya tahan jantung tubuh juga kita. ya Pak. Iya. Terkait nikotin nih Pak, bahaya-bahaya sendiri apa sih Pak untuk rokok legal sendiri? Waduh, saya Ilegal. perokok. Nah, ini kan sendiri. Karena kalau Baik. yang ilegal itu kan di nikotinnya sudah dia tidak terukur, Pak. Caosnya, caos rokoknya itu tidak Gitu. terukur. Oh, iya, iya. Sasae. Kadarnya ya, Pak. Iya. Iya. Dan kualitas tembakau yang kita digunakan biasanya mboten kualitas yang nomor satu. Iya. Wis, tembakau itu kan ada grade-nya, Pak. Iya, Ini tanaman kelas- tembakau. Kelas tembakonya Iya. sendiri gimana Pak? Bawah, atas. Semakin bawah ini semakin bagus. Karena yang Oh, pertama iya. dipetik kan di bawah Oh sini. iya, iya, terus. benar. Lah engko nek wis dari atas itu ya itu sing daun-daun sing elek-elek. Sudah ini ya Iya, Pak, tidak sudah baik enggak. kualitasnya. Iya. Oke, oke. Nikotinnya nggak banyak, Patin. Sebenarnya rokok itu sing digulai jadi nikotinnya yang banyak. Iya. Kan, tapi harus campur dengan saus. Biar nanti rasanya mantap. Oke, baik. Mungkin bagi Tribuners yang bukan perokok ini bingung nih, rokok kok campur saus gimana? Tapi saus bukan saus mie ayam. Iya, bukan itu ya. Sausnya Ini saus bahasa lain rokok. begitu ya. Iya. Untuk para perokok mungkin tahu nih. Tahu Oke, baik. itu. Jadi Saus. waspada juga ya untuk hati-hati para perokok ini Iya. yang mengkonsumsi, kemudian bisa membedakan lebih lagi, Iya. bisa lebih
lebih cerdas, lebih bijak membedakan antara rokok legal dan juga rokok ilegal. Ya. Fokus utamanya tadi ya, ternyata kalau yang ilegal itu ada adu-aduannya. Aduh. Ada jambi-jambinya. Yang legal lebih ke memberi himbauan ya, untuk dilarang merokok itu tadi ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Budi Traksilo dan juga Bu Dewi sama-sama Mbak Bella dari Tribun Jateng. Iya. Semoga sukses terus. Iya. Kita kapan diundang dan ngomong-ngomong lagi. Pastinya Pak di Tribun Jateng lagi ya Pak untuk Kabupaten Oke. Sragen Diskominfo juga. Terima kasih dari Senda. Terima kasih, sehat selalu Ibu dan juga Bapak. Amin. Program-programnya kedepannya lancar. Amin. Dan semakin lancar juga untuk aksi gempur rokok ilegal ini di Amin. Kabupaten Sragen. Terima kasih. Baik, ya Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.